Senapan serbu AK-47 adalah merupakan senjata yang paling banyak digunakan dan diproduksi di seluruh dunia. Senjata ini dirancang oleh Mikhail Kalashnikov, seorang veteran Perang Dunia Kedua. AK-47 merupakan akronim kata Avtomat Kalashnikova dan angka 47 yang merujuk tahun 1947, tahun di mana senjata ini pertama kali diproduksi. Diperkirakan telah lebih dari 100 juta pucuk AK-47 dan sejenisnya telah diproduksi di banyak negara. Namun sebelum lanjut, subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video lainnya dari channel ADS Gunner. Senjata AK-47 pertama kali diproduksi di Uni Soviet dan menjadi senapan standar Uni Soviet pada tahun 1949. Kemudian, Uni Soviet menyuplainya ke negara-negara blok timur, pemberontak komunis dan pejuang kemerdekaan di beberapa negara. Produksi senjata ini dilakukan di pabrik senjata ISMAS menggunakan kaliber peluru 7,62 x 39 mm serta mekanisme gas dengan rata-rata tembakan 600 butir per menit. Jarak efektif 300 meter dengan kecepatan peluru 710 meter per detik. Menggunakan 3 jenis magazin, magazin box 30 butir, magazin box RPK 40 butir, serta magazin drum 75 butir. Dengan alat bidikan besi. Panjang relatif hanya 870 mm dengan berat kosong 4,3 kg, panjang laras 415 mm. Senjata ini masih bisa berfungsi dengan baik walau telah terendam pasir, air atau lumpur sekalipun. Dan pada tahun 1959 dibuatlah AKM yang merupakan varian yang lebih modern dari AK-47 dengan peningkatan desain dan bobot yang lebih ringan untuk mengoptimalkan produksi massal. AKM inilah yang menjadi varian yang dominan digunakan di seluruh dunia, tapi umumnya masih dianggap AK-47. Uni Soviet kemudian memberikan lisensi pembuatan AK-47 ke negara-negara sekutunya, di antaranya Yugoslavia, Jerman Timur, dan Cina. AK-47 produksi Cina diberi nama tipe 56 yang merupakan AKM. Diproduksi di 7 pabrik pembuatan, membuat AK-47 produksi Cina lebih murah dan bobotnya lebih ringan dibandingkan AK-47 produksi Uni Soviet. Selain itu, Cina juga memberikan lisensi ke negara-negara lain untuk tipe 56, membuat AK-47 digunakan secara luas. Kesederhanaan komponen membuat senjata ini mudah diproduksi, tahan lama dan mudah dalam perawatan, tapi tetap handal. Senjata ini memang relatif kurang akurat disebabkan lapisan kromnya, tetapi membuat senjata ini mudah dibersihkan, namun tetap handal dalam daya tembak. Senjata ini juga diberi julukan senjata pemusnah massal karena korban jiwa akibat penggunaan senjata ini diperkirakan telah mencapai 70 juta orang. Banyak film-film Hollywood Amerika yang membuat AK-47 semakin populer, di mana dalam film action penjahat biasanya menenteng senapan AK-47. Ditambah harga senjata ini relatif lebih murah. Senjata ini juga menjadi simbol perjuangan. Setelah Perang Dunia Kedua sampai 1970-an, banyak negara-negara khususnya di Afrika yang masih dijajah. Gerilyawan atau pejuang kemerdekaan di Afrika biasanya menggunakan AK-47 melawan penjajah barat seperti Inggris, Spanyol, Portugis, dan Belgia yang biasanya masih menggunakan senapan Perang Dunia Kedua bertipe bolt action dengan tembakan satu persatu, sehingga pejuang kemerdekaan menjadi unggul dalam kekuatan senapan tempur.
AK-47 menjadi pertimbangan Barat untuk melepas jajahannya. AK-47 sangat digemari di seluruh dunia, bukan hanya di pihak militer, namun juga kelompok bersenjata, perampok hingga kartel narkoba. Dikarenakan kemudahan pengoperasiannya, bahkan untuk orang yang tidak pernah memegang senjata api sekalipun mampu mengoperasikannya dengan mempelajarinya dalam waktu singkat. Ada satu kisah pada Perang Irak di mana ketika pasukan Amerika Serikat mengerahkan helikopter serang daratnya, Apache dan helikopter lainnya sebanyak 32 buah untuk mengamankan pasukan infanteri koalisi Amerika Serikat dan sekutunya yang akan masuk ke kota Baghdad melawan tentara dan warga Irak bersenjatakan senapan AK-47. Dapat menggambarkan kehebatan AK-47. Terjangan tembakan AK-47 di segala arah dari darat mampu menjatuhkan satu helikopter Apache dan 31 heli lainnya terpaksa mundur karena mengalami kerusakan. Demikianlah kehebatan senapan legendaris AK-47.